Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku akan membuat peanut butter atau selai kacang begitu ya. Ayo cek bagaimana cara buatnya. Cek di sini. Nah, ayo kita mulai teman-teman. Di sini aku sudah punya 1 kilogram kacang tanah. Ini tuh sudah dibersihkan. Yuk siapkan kuali, panaskan, masukkan kacang tanah, lalu kita sangrai. Mari kita aduk ya teman-teman, ya secara rutin ya, jangan malas-malas begitu dan sesekali begitu. Tapi jika sudah berubah itu kayak bintik-bintik hitam begitu, kita harus sesering mungkin begitu untuk kita mengaduk-aduk seperti ini. Kita jaga apinya jangan terlalu besar. Ini aku menggunakan api yang kecil ya teman-teman. Aduk-aduk lagi terus seperti ini sampai bintik-bintik hitamnya itu merata. Nah, sekarang ini nih sudah hampir merata ya hitam-hitamnya ya teman-teman. Karena sebagian kecil ada yang lepas-lepas ya kulitnya. Itu tandanya tuh sudah kering dan nih cek seperti ini nih. Ini masih setengah matang ya teman-teman. Nah, aduk-aduk terus begitu. Jangan sampai lama-lama. Maksudnya jangan sampai lama-lama untuk kita mengaduk begitu. Jadi harus sesering mungkin kita aduk. Nah seperti ini nih contohnya ya. Kayak separuh bagiannya tuh menjadi kayak hitam-hitam kulitnya. Nah berbintik-bintik seperti ini nih teman-teman ya. Aduk lagi. Lalu sekarang aku akan mengambil satu butir dari kacang tanah sangrai ini untuk mengecek apakah ini sudah kira-kira kalau kita pites, kita kupas begitu. Nah aku ambil satu, wah panas. Nah aku ambil satu nih seperti ini, aku biarkan nih sebentar. Apakah ini kalau sudah agak dingin dia akan crunchy itu kayak bisa dipotek gitu loh teman-teman, bisa crush begitu. Kalau sudah bisa crush berarti ini sudah matang ya teman-teman. Biasanya kan masih leot atau masih belum crush lah ya kalau masih mentah. Nih aku gigit dulu, ini sudah crush ya. Ini sebentar lagi deh aku matikan apinya. Nah kan sudah keras, lalu aku matikan nih apinya teman-teman ya. Jangan sampai itu terlalu hitam, nanti rasanya akan pahit ya. Tuh ya kan masih menyala. Kemudian aku akan matikan ini apinya teman-teman ya. Nah mati. Jadi setelah api mati pun kita harus rajin-rajin mengaduk teman-teman. Karena ini masih dalam proses masak ya. Kualinya kan masih panas begitu. Jika kualinya sudah tidak terlalu panas, maka kita pindahkan deh ke kompor yang tidak menyala begitu ya. Dan ya jangan males-males untuk mengaduk seperti ini. Kalau dibiarkan nanti akan gosong walaupun ini tuh sudah mati apinya begitu teman-teman. Nah sekarang aku akan angkat ini ya kualinya ke kompor yang tidak ada bekas nyala api begitu. Nah, walaupun aku sudah memindahkan, tapi aku terus masih mengaduk-aduk sampai ini tuh dingin begitu. Sampai nanti sedingin, apa tuh kalau kita tangannya memegang, tidak memakai alat, itu bisa aman begitu ya teman-teman. Nah, ini nih sudah dingin nih. Nah teman-teman ini sudah dingin ya. Sekarang aku mau pegang atau aku ngecek bagaimana apakah sudah benar-benar dingin begitu. Sekarang aku coba satu butir nih ya. Untuk memastikan kalau ini tuh benar-benar sudah dingin ya. Setelah dingin nanti nih kan ini sudah nih. Jadi ini supaya ngecek apakah benar-benar dingin ya. Ini ternyata sudah dingin. Yuk. Ini nih sudah dingin, pasti sudah dingin kan ya. Nih aku kepal seperti ini dengan nyaman, tanganku tanpa ada rasa panas ya. Nah ini nih contoh yang sudah dingin ya. Aku pisahkan nih. Kita becek-becek deh ya. Bahasa sininya, bahasa Jakartanya dibecek-becek sampai tuh berpisah antara kulit dan kacang begitu. Jika malas membecek-becek capek tangan kita, bolehlah dengan menggunakan tumbukan. Sekarang nanti setelah ini nih, aku akan menggunakan tumbukan teman-teman supaya itu cepat begitu. Nah teman-teman, ayo mari
aku akan tumbuk ya kacangnya untuk memisahkan dari kulitnya. Di sini aku sudah punya tumbukan ya. Jika kalian tidak punya tumbukan ya bolehlah dengan menggunakan keranjang atau apa dengan alu begitu ya. Tidak perlu mempunyai tumbukan, boleh juga dengan baskom atau apapun itu. Di sini aku menggunakan lumpang batu dan di sekelilingnya itu ada kantong plastik supaya tuh nanti kotorannya tidak terbang-terbang ke lantai kemana begitu. Jadi aku blok dengan menggunakan plastik seperti ini supaya kan kulitnya biasa kotor ya teman-teman kena lantai. Jadi beginilah ya. Jadi naroknya tuh setengah saja ya teman-teman. Mengisi ke dalam lumpang setengahnya atau nantinya kan kalau misalnya terlalu penuh ini nantinya volumenya akan lebih tambah penuh begitu muncrat-muncrat begitu ya. Jadi dengan setengah atau kurang dari penuh lah begitu, tidak usah terlalu penuh. Lalu kita tumbuk dengan seperti ini nih caranya. Pokoknya sampai ini tuh terpisah dari kulit-kulitnya atau terbelah atau apapun itu, pokoknya terkupas-kupas begitu ya semua kacangnya ini dari kulitnya. Nah seperti ini nih teman-teman, sudah terkupas kan? Adalah satu dua yang belum terkupas, nanti kita bisa pisahkan begitu. Setelah ditumbuk, aku akan keluarkan dari lumpang ya teman-teman. Lalu lakukan untuk ke seluruh kacang ya. Di sini aku akan menaruhnya di tempat lain atau mungkin taruh di tampah atau taruh di loyang, pokoknya bagaimana caranya pun. Nah ini nanti aku akan bersihkan, aku akan pisahkan kulit dan kacangnya. Sekarang aku tampung dulu di loyang karena untuk mengisi berikutnya lagi untuk menumbuk ke yang kesekian kalinya ya teman-teman. Jadi kan tidak bisa kan sekali tumbuk langsung selesai, jadi mencicil begitu karena kan aku membuatnya banyak. Yuk sekarang aku akan bersihkan kacangnya. Ini sudah jadi, sudah bersih seperti ini ya teman-teman. Pokoknya dengan cara mau ditampi, mau diapalah, pokoknya bersih dari kulitnya ya. Dan ini masih ada satu dua, ini kita pilihin saja, kita pilih-pilih, kita tampung di tempat lain untuk nanti dijadikan sebagai bumbu yang lainnya begitu. Ini kan lengket ya, lengket di kulitnya, jadi akan susah. Mungkin ini yang sebagian kecil yang keriput-keriput kacang, jadi nggak bisa dideteksi ditumbuk ya, karena kan lengket keriput begitu. Jadi kita pisahkanlah untuk sebagai atau untuk dimakan begitu saja. Ini yang keriput-keriput ini ya, ini bagus, tidak perlu dibuang, kita makan begitu, tidak usah dicampur, nanti warnanya akan berubah kalau misalnya dicampur dengan selai, kan masih ada kulitnya ya, kulitnya tentu tidak bisa ke blender dengan sempurna ya. Kita pisahkan dari teman-temannya. Nah, kacang sekarang sudah bersih. Langkah selanjutnya, mari kita akan blender atau kita giling ya teman-teman. Masih ada sisa 1-2 tuh. Lanjutkan ya memilih. Sekarang aku akan blender. Yuk sekarang aku akan taruh di dalam blenderan ya teman-teman. Ya sesendok 2 sendok. Ya biasa jangan sampai penuh ya blenderannya. Kira-kira setengah lah, diisi setengah saja, setengah dari blenderan begitu. Nah seperti ini teman-teman contohnya ya. Di sini aku menggunakan blenderan seperti ini ya. Kita isi jangan terlalu penuh. Masih ada 1-2 lah, nanti aku ambil lah ya. Pokoknya kalau misalnya ada 1 butir atau beberapa gitu, ambillah ya, karena kan tidak mungkin semuanya secara spontan diambil semua. Nah teman-teman, di sini kacang tanahnya sudah digiling halus seperti ini. Kemudian di sini ada butter, aku akan pakai 100 gram butter, 5 gram garam. Sekarang kacang yang sudah digiling kita giling kembali dengan ditambah garam 5 gram dan juga kita tambahkan butter.
Nah, sekarang butter sudah masuk, garam sudah masuk, kemudian kita tutup. Aku akan blender kembali sampai sehalus mungkin ya teman-teman. Ayo lanjut. Yuk kita blender sampai ini tuh isinya tuh kacang yang tadi, kacang, butter, kemudian garam kita haluskan kembali sampai menjadi selai begitu. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, sekarang sudah di blender kan ya ketiga bahan. Kemudian ayo mari kita buka bagaimana kabarnya. Sudah tercampur antara garam, kacang, dan butter ya, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, selain daripada butter, garam, aku di sini mempunyai minyak biji alpukat ya, boleh ditambahkan. Ini 200 gram minyak biji alpukat ya. Untuk bahan campuran ya selai kacang kita supaya tuh selainya tuh lebih enak dan cair begitu ya. Jika kalian tidak mau cair selainya ya tidak usah tambah minyak pun tidak apa-apa. Juga kalau mau kalian selainya ini manis bisa juga ditambah dengan gula ya, sesuka-suka kalian, selera kamu mau gula atau tidak. Di sini aku tidak menggunakan gula, hanya menggunakan minyak, butter, dan garam. Di sini aku tambahkan minyak alpukat 200 gram atau 200 mili ya pokoknya ya. Masukkan ke dalam sini nih ya. Tambahkan lagi bahan yang tadi kita sudah blender ya, antara butter dan garam kita tambahkan. Gunanya di blender supaya tuh garamnya halus ya teman-teman. Kita tambahkan di sini semua, korek-korek deh sampai bersih seperti ini ya. Nah, semua bahan ya kita campur ke dalam sini nih, kemudian kita aduk-aduk hanya dengan sendok saja teman-teman. Kita aduk-aduk ya, seperti ini nih, ya kan? Pokoknya sampai rata deh bagaimana cara ya. Nah teman-teman, ini kan adonan sudah rata ya seperti ini ya. Kemudian aku akan blender lagi sekali lagi supaya ini tuh lebih halus begitu ya. Ini kan masih kasar ya. Jadi memblender kembalinya setelah kita campur bahan-bahan yang lainnya nih. Ini aku akan blender lagi supaya tuh selainya tuh lebih halus begitu. Sebelumnya aku sudah memblender teman-teman ya. Lupa kerekam. Jadi sekarang lah ya aku ulang lagi, blender lagi. Nah, ini tuh jangan penuh ya teman-teman, setengah saja, nanti volumenya takutnya akan muncrat ya. Volumenya akan bertambah kalau kita blender maka akan muncrat. Nah, kira-kira setengah atau jangan sampai penuh deh ya. Ayo kita blender sampai halus. Nah, sekarang sudah halus deh. Seperti ini ya teman-teman halusnya. Bedakan sama yang belum di blender itu tuh di bawah sana kita tampung deh di wadah lain atau di wadah yang ada moncongnya teman-teman supaya dengan mudah kita untuk memasukkan ke botol. Nah teman-teman, ini kan sudah selesai dihaluskan ya, selai kacangnya sudah ditampung pula, dan di sini sudah ada botol-botol ya. Terserah kalian mau botol seperti apa untuk menampung selai kacang ini. Ini tuh kan ngendap, jadi diaduk-aduk dulu seperti ini. Jika rasanya tuh kurang yakin, bolehlah dicoba rasanya. Kira-kira sudah seperti apa sih? Apa sudah cukup yang sesuai yang kita mau begitu? Jika kalian mau ditambah gula, jika ini ingin manis begitu bisa ditambah gula. Ini aku mau coba rasanya asinnya ataukah pas atau tidak ya. Aku akan coba ini ya kan. Di sini aku sudah pas rasanya ya karena hanya ditambah garam begitu. Dan gurih dari butternya, kacangnya juga, dan ini tuh aku tidak memerlukan tambahan gula ya. Tapi jika kalian suka manis, bolehlah ditambah gula. Tapi gulanya itu setengah resepnya saja ya teman-teman. Karena nanti gulanya kan akan cair ya. Jadi akan menambah volume cairnya. Jadi misalnya gulanya 100 ya, minyaknya dikurangi 100 begitu teman-teman, 100 gram maksudnya. Nah kayak gitu caranya. Dan jika kalian tidak mau minyaknya terlalu banyak, bolehlah dikurangi begitu. Jadi suka-suka kalian saja. Tapi karena aku sukanya yang cair seperti ini ya, jadi aku ditambah minyaknya ya seperti itu. Jadi gulanya tidak ditambah karena aku tidak suka yang manis-manis. Tapi jika nanti misalnya ini nih aku bisa dua alternatif kan nantinya. Sekarang aku masukkan botol dulu deh. Aku masukkan ke botol dulu, nanti baru ngerumpil lagi ya. Nah, masukkanlah ke botol ini ya.
Nah, suka-suka deh botolnya dengan botol apa, ya pokoknya yang bisa kira-kira nanti sendok bisa masuk ke dalam botol ya kan. Jadi begitulah ya, dikira-kira misalnya kira-kira kita punya sendok apa, kira-kira biar nanti langsung kita sendok misalnya, ya kan. Nah, setelah ini nih kita bisa taruh di kulkas teman-teman ya, selainnya jangan dibiarkan di suhu ruang begitu saja, nanti kelamaan jadi apek ya. Ini kan kadang kita kan nggak tahu kapan mau makan ya, mungkin seminggu, 2 minggu begitu kan. Jadinya untuk menjaga kesegaran ya supaya tidak apek ini selai kacangnya, bolehlah taruh di kulkas setelah ini begitu. Jadi ya sarannya begitu, kita tutup deh. Dan ini tuh bisa untuk olesan roti, olesan apa saja lah, atau bisa buat isi roti begitu bisa juga. Dan ini aku mencobanya dengan biskuit ya, dengan biskuit yang tawar tentunya ya. Di sini aku akan ambil nih biskuit crackers, crackers yang tawar. Nah, ini aku akan coba yang di botol ini dulu tuh kan. Nah, aku akan sendok atau aku akan solet ya ini selainya. Dan seperti ini nih penampakannya ya teman-teman, tuh secair ini ya kan. Jadi jika kalian tidak mau cair, tidak usahlah banyak-banyak minyaknya begitu ya. Di sini aku karena suka yang cair begitu. Nah, aku ambil deh biskuitnya nih, 1 keping biskuit aku ambil ya. Aku akan oles deh. Ayo, mari dioles ya. Kita aplikasikan, kita oleskan ke atas ya biskuit yang crackers ya. Terserah sih biskuit crackers atau apalah ya. Biskuit manis atau tawar bolehlah, terserah kamu punyanya apa, boleh dioleskan ya untuk menambah pokoknya tambah enak deh. Jika kamu suka yang gurih-gurih tuh ini cocok nih pas ya untuk menambahkan ke biskuit. Dan di sini boleh ya pakai roti atau apapun itu, karena di sini aku tidak punya roti, punyanya hanya biskuit crackers ya, dengan menggunakan crackers lah ya. Aku tutup 1 biskuit, lalu aku akan atasnya ini nih aku rapikan dulu lah ya biar rapi tuh kan ya, biar nggak melejit. Nah, lalu aku akan tambah di atasnya lagi supaya tuh lebih wow, digigit tuh keras ya kan. Pastinya keras karena biskuitnya crackers ya. Nah, dioles-oles deh seperti ini ya. Suka-suka juga, mau banyak atau sedikit lah ya. Kalau kalian suka banyak ya banyak, kalau nggak mau dikit aja ya dikit aja. Pokoknya deh semua ada di tangan kamu ya. Ayo mari selamat mencoba ya teman-teman. Dan untuk saran saja ya teman-teman, menggunakan minyaknya tuh minyak dengan biji bunga matahari atau biji alpukat atau minyak beras ya teman-teman. Jangan pakai minyak sawit gitu. Kalau pakai minyak sawit nanti akan beku jika kita taruh dalam kulkas ini selainya ya. Tapi dengan menggunakan minyak yang seperti tadi yang aku sebut tuh kayaknya tidak beku begitu deh ya. Selamat mencoba ya. Dan terima kasih sudah nonton. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah.